Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi PhD lahir di Musirawas 3 Maret 1959. Suami dari Insinyur Hajah Dwirina Yuniarti Iskandar MT adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya. Ayah dari 3 orang putri ini telah menamatkan pendidikannya di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Dr. Course Program, Department of Electronic and Information Technology, Toyohashi University of Technology, Toyohashi, Japan, Dr. Program Fakulti Kejuruteraan Elektrik, University Teknologi Malaysia, Johor Darul Takzir, Malaysia. Dan beliau juga telah mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional, internasional, forum ilmiah internasional bereputasi, lebih dari 100 judul sebagai penulis utama dan penulis pendamping. Beliau meyakini betul apa yang telah diraihnya, segala kesuksesan ini merupakan buah dari doa serta restu dari sang ibunda. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Serusam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-basi. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan seorang tokoh yang tentunya bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan. Kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dan juga melihat seperti apa keseharian dari Profesor Dr. Insinyur Haji Zainuddin Nawawi. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, sehat-sehat. Silakan masuk. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ini sepertinya. Ya, tidak masalah. Prof, ngomong-ngomong sekarang sibuk apa? Ya, pada hari ini seperti biasa, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, saya punya kewajiban untuk melihat kemajuan daripada mahasiswa kita yang sedang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian studinya. Di samping kerja-kerja administrasi, manajerial lainnya di kantor tentunya. Hari ini saya berkunjung ke lab, seperti itu. Jadi ini lab apa ini Prof? Ini bagian dari lab teknik tegangan tinggi, terus untuk studi-studi terkait dengan energi listrik dan sistem keselamatannya. Jadi Prof Zainuddin juga setiap harinya memantau apa aktivitas ya, teman-teman yang ada di sini. Apa kegiatannya, siapa saja yang berada di lab, semua harus merecord. Kemudian yang kedua, dengan media WA ataupun apa, kita selalu berkomunikasi apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan hari ini. Saya minta dikomunikasikan dengan saya seperti itu, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan schedule. Jadi di sini juga tempat lahirnya penemuan-penemuan baru ya, gitu. Inovasi seperti itu, fenomena baru dikeluarkan. Barangkali bisa silakan. Oh, boleh silakan. Dilihat apa yang ada di dalam. Jadi lab ini dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian mahasiswa di tingkat sarjana, magister atau di tingkat doktor S3. Lab ini juga tempat kegiatan penelitian program percepatan sarjana menjadi doktor, program nasional ya di Unsri salah satunya. Seperti kita tahu pemerintah juga memberikan SDM Indonesia yang punya potensi untuk meningkatkan pendidikannya secara formal di tingkat doktor, dibiayai, dan di sini juga mendapatkan grant itu. Jadi di sini juga tempat menempa begitulah. Ya, kira-kira begitu. Di samping di kelas mesti punya kemampuan praktek, kemudian yang kedua mesti punya juga etos kerja yang baik, seperti selayaknya seorang engineer atau seorang yang berpendidikan tinggi seperti itu. Nah, ini jadi teman-teman aktivitasnya di sini fokus kepada penelitian masing-masing. Ya, topik penelitian sangat luas, jadi tidak terbatas kepada teknologi tegangan tinggi saja, tetapi juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan tegangan tinggi. Sebagai contoh, di sini
bagaimana kita mengembangkan material maju yang berguna untuk kegiatan di bidang electrical ya, elektro. Jadi seperti contoh ini mahasiswa yang namanya Perlian, penelitiannya sangat bagus tentang peluhan awal atau partial discharge. Jadi kebakaran akibat listrik itu bermula dari apa yang dipelajari dalam oleh saudara Perlian ini. Jadi bermula dari titik kecil, nyala kecil, loncatan elektron, lama-lama terjadi kausan dalam material, akhirnya kan tembusnya menjadi sempurna dan memunculkan busur api. Nah ini, jadi fenomena itu yang kita ajarkan seperti apa. Jadi aging, penuaan pada suatu material isolasi itu seperti apa. Jadi itu juga tentunya bermanfaat sekali untuk kehidupan Ya, masyarakat. sebetulnya masyarakat kita perlu diajarkan bagaimana kita memperlakukan kabel kalau digelar di rumah kan. Ya, kita kan sembarang aja, kadang kan ditekuk, ditarik, dipaksakan. Nah, itu membuat umurnya jadi pendek, bahkan berakibat kepada hubung singkat yang kata orang kebakaran akibat korsleting listrik. Nah, inilah fenomena itu dipelajari di sini ya. Kalau di sini tempat apa ini, Ini Prof? sama juga, ini tegangan tinggi, kemudian dengan tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi itu kalau secara definisi 1000 volt ke atas kan. Nah, tetapi di kita ini punya mulai dari yang 1000 sampai kepada 100.000 volt, jadi 100 kP. Jadi yang diuji seperti ini contohnya material silikon rubber. Material silikon rubber ini berfungsi sebagai isolasi di tegangan rendah. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk isolasi di tegangan tinggi? Kita harus melihat karakternya. Nah, karakternya dilihat ini sama-sama kaintan ini dinaikkan tegangannya pada level berapa kilopol dia bisa terjadi peluhan tembus. Tembusnya itu di sini dari jarum ini rubber, ini rekannya menaikkan tegangan secara perlahan, di sini merekod data, nanti data diolah seperti apa fenomena yang terjadi. Nah, kalau itu bisa menunjukkan tren tertentu, nah bagaimana agar kemampuannya itu bisa jadi meningkat, jadi diberi pillar apa, jadi bahan pengisi seperti apa. Baik, Prof, ini kalau menurut Prof Zainuddin tentunya yang sudah lama sekali berkecimpung gitu, mendidik di segala katakanlah tingkatan, kemudian juga dengan zaman yang berubah-ubah seperti itu hingga akhirnya saat ini kan anak-anak milenial lah begitu. Yeah. Nah, apakah ada apa ya perubahan pendekatan begitu kepada teman-teman yang ada di sini? Saya kira tetap ya sama. Kalau perubahan pendekatan barangkali itu melihat melihat caranya. Tapi intinya adalah bagaimana intinya pertama itu kita tuh berani. Jadi mahasiswa itu berani bergabung kepada sesuatu yang dia minati. Berani dulu. Kemudian yang kedua dengan ilmu. Nah, ilmu ini bisa bertanya, bisa dapat dari kuliah, bisa dari membaca. Kemudian bisa dikembangkan bersama-sama. Jadi mempelajari fenomena ini seperti apa. Kemudian yang ketiga, dia fokus. Nah, ini fokusnya dengan itu dia dengan cara begitu dia akan mendapatkan suatu yang diinginkan itu secara utuh. Jadi mau dulu, berani dengan ilmu, kemudian fokus. Jadi seperti itu. Kalau tantangannya saat ini itu sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan untuk generasi muda yang saat ini itu sedang baik itu S1, S2 begitu, Prof? Jadi begini, tantangannya kalau dulu media pembelajaran itu kan hanya buku. Di kelas menggunakan buku, papan tulis seperti itu. Sehingga seseorang itu mau ndak mau cari buku mahal dibeli, kalau ndak terbeli disalin kan. Nah, sekarang dengan kemudahan ada edisi elektroniknya, ada soft copy-nya, ini membuat orang kadang-kadang lupa nanti sudah ada tersedia. Jadi kemudahan-kemudahan itu kalau tidak betul kita menyikapinya akan membuat lalai, padahal justru mestinya itu membuat kita lebih mudah berinteraksi dengan ilmu. Jadi padahal itu justru itu adalah kemudahan, kemudahan begitu ya, Prof ya. Baik, Prof Zainuddin, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Silakan, Prof.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Nah, Prof, ini di ruangan apa nih? Tempat apa ini, Prof? Jadi ini namanya Pusat Unggulan Riset Fuel Cell dan Hidrogen. Nah, pusat ini memang menjadi concern kita untuk dibangun karena visi misi Unsri itu katanya unggul, ya, memiliki keunggulan. Nah, unggulnya apa itu harus diwujudkan, harus ditunjukkan. Nah, salah satunya yang terpilih itu adalah fuel cell karena kita punya SDM-nya, kemudian kita punya kebutuhan untuk itu. Sumatera Selatan itu kan sebagian besar wilayahnya di perairan, punya problem dengan pengadaan energi listrik. Nah, untuk itu mungkin salah satu kandidatnya adalah pengembangan teknologi fuel cell yang berbahan bakar fuel cell ini dengan menggunakan cairan metanol dan hidrogen. Nah, cukup pesat perkembangan daripada pusat ini di bawah komandonya Pak Dedi sebagai kepala pusatnya ini. Sekarang kita sudah memasuki tahapan-tahapan untuk membuat prototipe yang lebih besar. Tadinya semula hanya sebatas kipas angin, lampu emergensi. Kemudian berikutnya menggunakan motor-motor yang lebih besar untuk digerakkan menggunakan fuel cell dan hidrogen. Nah, itu sampai dengan 200 watt Pak Dedi ya. Nah, ini suatu yang bisa dikedepankan dari Unsri. Kemarin ketika Hari Teknologi tahun lalu di Bali, ini menarik perhatian Pak Nasir ketika itu masih jadi menterinya, sengaja mampir melihat, dan ini sudah saya sampaikan bahwa Unsri ada tiga perguruan tinggi yang konsen dengan fuel cell ini, tetapi mereka terpisah-pisah seperti di ITB, UGM itu beda caranya. Di Unsri sudah terintegrasi hidrogen dan fuel cell sudah jadi satu dan bisa langsung teraplikasi. Kita coba mulai dengan menyediakan peralatan-peralatan yang lumayan unggul alatnya seperti itu dibandingkan dengan tempat lain. Dan ini salah satu ruangan yang bisa saya tunjukkan. Ini kan kesulitan di teknologi pembuatan hidrogen sebagai sumber energi itu seperti ini. Bagaimana hidrogen itu ditempatkan dalam satu tabung seperti ini dengan tekanan sangat tinggi, ratusan bahkan ribuan PSI bisa dimanfaatkan. Nah, sebesar ini bisa menggerakkan, ini beratnya luar biasa, bisa menggerakkan kendaraan yang berbasis energi listrik. Jadi ini dengan fuel cell tadi seperti ini kan menghasilkan ininya fuel cellnya menghasilkan energi yang menggerakkan motor-motor yang bulan depan insya Allah sudah berjalan di jalanan. Ini produknya Pak Dedi ini dengan sepeda listrik. Kalau kita melihat bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan saat ini itu justru hal-hal yang sederhana tapi ternyata bernilai lebih begitu ya untuk masyarakat ya Prof ya? Dia betul tidak terlalu canggih, tapi berpikirnya seperti apa membuatnya menjadi canggih itu problemnya. Kemudian yang kedua itu memang dibutuhkan seperti yang pernah saya sampaikan di TPRI bahwa bagaimana kita membuat Unsri itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, masyarakat Indonesia secara umum. Kalau ini bisa dikembangkan maju dan bernilai ekonomis, itu kenapa tidak? Dan kita sudah punya kontrak kerja dengan untuk pengembangan dan produk komersilnya dengan pensuplai daya di bidang telekomunikasi. Demikian juga kerjasama dengan Pertamina, kita punya kerjasama, sudah ada proyeknya yang dilakukan di sini. Baik, Prof. Profesor, tentu ini kan merupakan salah satu salah satu rintisan lah gitu. Semenjak Prof. Zainuddin menjadi Wakil Rektor 1, akhirnya terciptalah ini begitu salah Salah satunya ini. Nah, itu kan butuh butuh ide cemerlang. Nah, itu biasanya ide-ide itu tuh didapat itu dari mana sih sebenarnya? Jadi sebetulnya itulah mungkin beda saya dengan yang lain. Kalau kita punya waktu untuk jalan wisata
yang kita cari itu informasi untuk suatu kawasan ini unggulnya apa, untuk satu kota atau satu universitas ini melakukan apa. Kemudian dibandingkan dengan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang bisa diterapkan dengan sumber daya yang ada pada kita. Nah kebetulan kita punya Pak Dedi yang riset S2 dan S3-nya itu memang masalah fuel cell. Jadi dengan lapisan tipis, selnya itu membrane-nya dibuat dengan teknologinya Pak Dedi, kemudian digabungkan dengan hidrogen ataupun dengan metanol, itu bisa membangkitkan energi listrik. Jadi ini semua tentu kita punya melihat dulu potensi kita ini apa sih, kebutuhannya apa. Jadi itu yang mendorong saya untuk terus berpikir. Baik, ini apa ini, Prof? Jadi ini salah satu prototipe bagaimana kipas angin itu digerakkan menggunakan fuel cell yang berbahan bakar hidrogen. Ini bayangkan hanya sebesar parfum spray aja kan, kecil tapi bisa menggerakkan 10 liter. Ya. Kemudian bisa menjadi energi penggerak listrik, begitu, energi listrik. Itu. Ini menarik ya, penemuan-penemuan seperti ini itu memang yang dibutuhkan masyarakat juga, memudahkan aktivitas sehari-hari. Ke depan apa lagi, Prof, ini? Jadi banyak, seperti potensi kita kan punya kawasan rawa, kawasan perairan yang keanekaragam ikannya macam-macam, termasuk biota lain yang ada di air. Nah, kita punya sumber daya manusia yang muda, usia belum 30, itu lulus dari luar kan. Yang saya lihat kalau kita modali saja hanya 1 miliar akan menghasilkan produk suplemen yang tidak kalah pentingnya. Proposal sudah ada, dan insya Allah akhir tahun ini juga bisa diluncurkan menjadi salah satu pusat unggulan risetnya Unsri. Mudah-mudahan. Ya, kami tunggu ya, Prof ya. Mohon doa dan dukungan. Baik, Ya. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa, masih di Bukan Basa-Basi, tapi kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Profesor Zainuddin Nawawi, Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya. Prof Zainuddin, kalau misalnya melihat tadi kan Prof itu begitu konsen begitu ya, mempersiapkan generasi muda, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa untuk bisa siap mandiri begitu ketika selesai menempuh pendidikan. Lalu sebenarnya secara pribadi apa yang Prof Zainuddin tanamkan untuk anak-anak di rumah begitu? Jadi barangkali tidak beda jauh dengan anak-anak di rumah. Jadi pertama bagaimana kita membangun keinginan. Orang modern bilang sekarang kita harus punya dream. Orang tua kami itu bilang harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan tidak ada cerita. Dia bilang itu cerita anak-anak di rumah ya. Jadi mereka pun terbiasa dengan istilah mereka itu ini hidup di tangsi, dia bilang. Bapaknya terus-menerus mendorong untuk mulai dari bangun sampai selesai. Satu waktu satu hari itu. Itu. Jadi banyak hal-hal yang intinya sederhana tetapi harus dilakukan. Ya seperti itu. Dan kemudian yang paling penting juga penghargaan kepada mereka, sudah mengikuti arahan, sudah mengikuti nasihat. Ada masa-masanya mereka juga kalau sekarang dengan cucu-cucu kan dikumpulkan, jalan bersama, makan bersama, tidak harus keluar kadang-kadang. Memang di rumah hari ini masaknya apa, menunya apa, seperti itu. Masih punya waktu, Prof? Masih cukup waktu. Artinya begini kan, kalau satu hari itu 24 jam sebetulnya kurang. Kalau ditumpahkan semua ke lab atau ke kantor. Tapi ya harus ada porsinya, seperti itu. Baik, Prof, kemudian juga anak-anak kan 3 putri sudah menikah semua, sudah memiliki keturunan, kemudian juga sudah settle dengan kehidupan masing-masing. Istri juga senantiasa mendampingi. Lalu mimpinya apa lagi nih, Prof? Semuanya sudah tercapai. Kalau orang dari luar ya melihatnya seperti itu. Mumpung kita punya pengalaman dan masih hidup, kan? Bagaimana kita memulai sesuatu itu dari tidak ada menjadi ada. Dari kecil bisa alhamdulillah bisa menjadi besar. Kalau status gurunya kan guru kecil jadi guru besar kan. Jadi mungkin ya bagian dari pengabdian kita ya sebagai seorang guru tidak bisa kita lepas melihat ada mahasiswa yang punya kendala dalam penelitian,
ada mahasiswa yang terkendala dengan belajarnya. Kadang-kadang ada juga mahasiswa ini tidak bisa sukses karena pikirannya terpecah belah. Tidak bagaimana nanti sudah dekat akhir semester harus bayaran lagi. Itu semua harus kita sedapat mungkin carikan solusinya. Paling tidak memberitahu informasi, bikin permohonan bahwa di Unsri itu ada kewajiban memberikan bantuan kepada 20% dari populasi mahasiswa itu diberikan beasiswa. Beasiswa itu berbagai macam sumber. Nah, kadang-kadang itu tidak tersampaikan. Jadi organ formalnya kehumasan, bagian kemahasiswaan itu kadang tidak menjalankan secara maksimum, harus diingatkan. Jadi itu yang kalau dikembalikan kepada apa yang diharapkan tadi ya, melengkapi, membuat pengabdian itu menjadi maksimum lah. Itu. Kalau secara pribadi? Kalau secara pribadi ya ada kepuasan lah. Kalau kita bisa berguna bagi orang lain, bisa menolong orang lain, berbagi pengalaman. Lalu dalam menjalani aktivitas Prof yang begitu banyak, kemudian juga masih butuh ekstra meluangkan waktu untuk segala penelitian, dan juga tentunya keluarga juga masih tetap diberikan konsentrasi lebih begitu ya Prof dalam 24 jam tadi. Apa yang menjadi penyemangat begitu ketika menjalani hari ini tetap bisa maksimal dalam segala sisi? Jadi penyemangat kita itu bahwa kita tuh punya teman, punya jaringan, punya koneksi. Jadi sesuatu yang mungkin tidak bisa selesai oleh kita, barangkali teman. Atau sebaliknya, penyemangat kita mungkin kita ini akan berguna bagi teman yang lain. Pasti mahasiswa menunggu kita, itu membuat kita bangun, tunggu kita punya janji. Tunggu mahasiswa saya seperti itu. Jadi kita terus dan kita jangan menyerah lah kan, jangan menyerah dengan keadaan. Kemudian keberhasilan yang saat ini sudah diraih begitu, sudah dipetik dan dinikmati. Siapa saja sih orang-orang berjasa yang mendorong Prof Zainuddin hingga sampai saat ini yang kita kenal semua? Yang pasti keluarga. Kalau cerita keluarga mungkin dari ibu ya. Doa mereka. Itu tanpa doa ibu mungkin. Kemudian istri, anak-anak yang siap menemani bapaknya seperti itu. Seperti apa dorongan mereka? Ya selalu semangat Pak, dibilang semangat Pak di setiap saat. Dan setiap saya punya mungkin tantangan yang besar, harus menghadapi pekerjaan. Semangat Pak, jangan sakit Pak, dibilang seperti itu. Kalau bisa menyampaikan sesuatu, apa yang ingin Prof sampaikan? Tentunya kepada ibu mungkin, dan juga keluarga, istri di rumah, anak-anak begitu. Ya, jadi untuk mereka semua, tentu ibu saya sudah tiada kan. Ya, kami hanya tinggal berdoa kan. Berdoakan. Untuk ibu mertua yang masih ada, saya selalu optimalkan. Bilang di rumah, kalau masa ini sampaikan ke mereka, bagi ke mereka. Seperti itu. Arti seorang ibu itu memang begitu luar biasa. Doa mereka. Baik Prof, apa semangat yang ingin dibagikan kepada generasi muda begitu agar tetap semangat begitu Prof dalam menjalani hari-harinya? Mungkin satu kata kunci, jangan mudah menyerah. Itu bedanya jangan mudah menyerah. Yang kata orang tadi kan pengusaha, mungkin istilahnya kan beda dengan pedagang, beda dengan petani, beda dengan yang lainnya. Ada juga istilahnya pakai entrepreneur. Nah, kalau saya memilih extrapreneur, apapun ya tentunya akan bernilai. Jadi technopreneur itu memang bagian yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Apapun yang saya sentuh harus memberikan nilai, memberikan manfaat. Jadi itulah arti menurut saya technopreneur. Bagaimana lingkungan yang tadinya mungkin kurang tersentuh, tapi memberikan manfaat. Dan lumayan. Dan juga tentunya memberikan nilai di kemudian hari. Iya. Baik, Prof, terima kasih sekali sudah menyita waktunya ini. Terima kasih di sela-sela kesibukannya kami sudah diberikan waktu untuk berbincang, dan pemirsa tidak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita dalam Bukan Basa-Basi hari ini. Kami sudah mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seperti apa keseharian dari Profesor Zainuddin Nawawi. Untuk itu tetaplah bersama kami, kita akan kembali berjumpa lagi dalam Bukan Basa-Basi episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Prof ya. Sama-sama.